teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Genoa Selasa dini hari. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, semalam juga Serie A telah bergulir. Udinese melawan Salernitana 1-1. Terus juga ada Torino dengan Fiorentina juga berakhir 0-0. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Roma menghajar Monza 4-1. Dan itu di kandang AC Monza. Luar biasa, dan gua salut dengan DDR. Dia sudah mengumpulkan 18 poin dan hanya kehilangan 3 poin waktu melawan Inter. Baru salut gua, jadi memang tidak salah Roma memecat Mourinho karena DDR telah menjawab tanggung jawabnya. Salut, selamat buat DDR dan buat Roma. Dan Roma juga semakin dekat di zona Liga Champions, hanya berselisih 1 poin dari boloknya. Semakin seru. Wow, Lazio juga yang tidak konsisten, juga Fiorentina. Jadi ini kesempatan buat Roma untuk bisa masuk ke 4 besar. Pasti sahabat Bob, kita tidak sabar menunggu pertandingan Inter karena pengen melihat lagi tren positif, momentum menangnya bisa dilanjutkan. Setuju nggak sahabat Bob? Besok Senin dini hari tidak ada pertandingan Inter melawan Genoa, yang ada Napoli melawan Juventus. Inter baru Selasa dini hari, nanti hari Minggu ketemu dengan boloknya, minggu depan ketemu dengan Atletico Madrid. Semoga ujian ini Inter bisa terus seperti biasa, konsentrasi penuh, walaupun dalam kondisi tidur tetap fokus, kata Inzaghi. Berjuang bersama, menderita bersama untuk meraih kemenangan. Gua masih yakin Inter bisa menyinakkan Genoa. Walaupun Genoa tahun lalu bisa menahan imbang Inter, tetapi dengan melihat bagaimana performance Inter, kekuatan Inter saat ini, bukan kita takabur, tetapi gue pribadi yakin Inter bisa mengalahkan Genoa. Ini juga menjadi hari spesial buat Inzaghi nanti waktu pertandingan melawan Genoa. Karena Inzaghi akan melatih, ini adalah angka yang ke-300 untuk melatih di Serie A. Karena dia selama di Lazio 5 musim dia di sana, dia melatih Lazio selama 197 pertandingan. Nanti berarti dengan pertandingan kemarin baru dia mencapai 299, digabung antara melatih Lazio dan Inter. Pertandingan Genoa menjadikan ini akan menjadi pertandingan yang ke-300 selama karirnya. Terus dia juga sudah memenangkan pertandingan 178 pertandingan selama 299. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan Carlo Ancelotti, Max Allegri, Herrera, atau Giovanni Trapattoni. Pelatih-pelatih lain yang mencatatkan kemenangan terbanyak di Serie A dalam 300 pertandingan pertama mereka sebagai pelatih di divisi tersebut. Ya, selamat buat Inzaghi, terus berkarya dan membuat kita bangga sebagai fans sahabat Bob. Ini juga si Hakan diwawancarai oleh Sky Italy gitu loh. Bagaimana dia melihat nanti pertandingan melawan antara Milan? Karena di bulan kemarin di September kita juga terjadi derby, Inter menghajar AC Milan 5-1. Nanti di April kemungkinan Inter akan memenangkan Scudetto di saat melawan derby. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda akan membalas dendam? Bagaimana perbuatan Milan terhadap Hakan, menghina macam-macam? Dia hanya menjawab, Hakan hanya menjawab, tenang. Inilah kerendahan hatinya, tidak songong seperti pemain-pemain Milan. Itu kita perlu belajar sahabat Bob. Selamat Hakan. Terus juga nih, pemain baru kita nanti di awal musim, Di Marzio memprediksi seperti apa nanti si perannya si pemain baru kita Zielinski di saat datang ke Inter. Pasti yang jelas kalau itu seperti Di Marzio bilang, tapi menurut gua pasti Zielinski tidak akan langsung menjadi starter seperti yang dibilang oleh
Pratesi yang dibeli Inter dengan 35 juta sampai hari ini belum menjadi rutin untuk menjadi starter. Apa yang dibilang si Pratesi itu ada benarnya, sahabat Bob. Ini yang dibilangnya. Pakar transfer Sky Di Marzo yakin dia memiliki kualitas yang diperlukan untuk Inter dan cocok dengan formasi pelatih Inter Milan. Tidak mudah untuk menjadi pemain kunci di Inter. Pada musim lalu ketika Inter membeli Fratesi, nah ini yang gua bilang kan, namun sebaliknya dia jarang menjadi starter. Tetapi Fratesi sudah menunjukkan kekuatannya. Jadi menurut gua Fratesi di musim depan dia akan lebih banyak lagi menjadi starter. Dan tidak akan mudah buat Zelensky untuk menggantikan Mkhitaryan, Barella, dan Hakan yang selalu mendapatkan menit yang lebih banyak. Tapi dia akan mampu menjalankan perannya dengan keanggunan seperti biasanya. Dia akan menjadi referensi berharga bagi Inzaghi. Siapa yang tahu kalau dia punya pemain yang efektif, yang selalu melakukan tugasnya, dan jarang melewatkan pertandingan. Ya, semoga kita tunggu aja Zelensky. Semoga sebelum musim berakhir, semoga Zelensky bisa mendapat waktu bermain yang lebih banyak dari pelatih baru Napoli saat sekarang. Karena dia adalah seorang profesional dan sangat bisa diandalkan. Kita tidak sabar lagi menunggu Zelensky. Ini si Salah BP Salah dan masih optimis untuk bisa mengajak Inter dan AC Milan untuk terus ada di San Siro. Jadi sebenarnya si Zhang memang udah ketemu dengan si Salah, udah ngobrol, tetapi si Zhang sendiri masih ragu dengan proyek San Siro ini. Karena setelah kalau itu dirombak, otomatis Inter hanya akan mendapatkan stadion kecil, menunggu bisa 2 tahun. Nah, itu kan kurang bagus buat pertumbuhannya Inter. Nah, sekarang si Salah masih optimis, sementara Rosano juga menunggu deadline yang dia berikan kepada si Zhang sampai 31 April, sahabat Bob. Jadi kita lihat siapa, kalau gua sih memang ya, kalau kita berbicara secara sejarah, San Siro ini luar biasa. Tetapi zaman sudah berubah. Ini adalah juga bisnis. Kalau menurut gua Rosano lebih pantas. Tetapi ya, kalau akhirnya San Siro, akhirnya deal antara Inter dengan wali kota Salah dan juga Milan juga mau, ya kemungkinan ya bisa tetap akan di sana. Tetapi akan lebih baik Inter mempunyai stadion sendiri. Bagaimana pendapat sahabat Bob? Apakah kita tetap di San Siro atau kita akan terus membangun Rosano? Ya, pertandingan Inter melawan Genoa hanya tinggal beberapa hari. Si Retegui yang sempat diincar Inter ingin membuat Inter menyesal tidak mendatangkan dia di musim panas kemarin. Ini yang menjadi perdebatan, gue masih ingat di bursa-bursa transfer. Gimana sih Inter, Retegui bagus gitu kan. Itu memang bagus. Tapi apa yang dijalankan oleh Opa Marotta dan Ausilio itu bukan asal ambil tindakan, bukan asal ambil langkah, sahabat Bob. Mereka sudah pikirkan, oh ya gak apa-apa lah Retegui sekarang sudah mencatat 8 gol di Genoa. Dan ini memang dia bagus di sana, tetapi Inter punya referensi lain gitu loh. Jadi ya kalau dia bisa membuktikan diri ya bagus, tetapi Inter juga punya back-back tangguh yang akan mematikan si Retegui. Di pertemuan pertama Retegui mati kutu, begitu juga Gudmundsson. Jadi ya gak apa-apa, nanti kita akan ketemu dengan Retegui. Kalau gue sih gak ada penyesalan gak mendapatkan Retegui, karena banyak sekali pemain-pemain yang bisa didatangkan Inter. Dan Inter pengennya pasti yang mencari yang gratis. Berita gembira sahabat Bob, lebih dari 1 juta penonton dan penerimaan uang dari stadion hampir mencapai 80 juta di San Siro sejauh musim ini. Musim lalu Inter mendapatkan baik dari Serie A, baik dari Liga Champion. Untuk kandang di San Siro, Inter menghasilkan lebih dari 100 juta. Sekarang sudah mencapai 80 juta karena kemarin Inter sampai ke final Liga Champion. Jadi sistem gugur. Nah, jadi dengan gini, pertandingan merupakan pertandingan full house ya untuk melawan Genoa. Inter juga akan kehabisan tiket. Nah, penonton hampir 73.000 yang akan hadir. Inter akan melampaui pencapaian yang sangat signifikan dalam jumlah penonton. Pertandingan hari Senin akan dihadiri oleh dari 1 juta penonton di San Siro untuk pertandingan Nerazzurri. Jadi total di musim ini
udah 1 juta yang menonton di San Siro. Jadi kan 70.000 dikali aja berapa kali Inter menjadi kandang. Inter juga belum selesai di sana, sebagaimana dicatat Gazeta, masih ada 5 pertandingan yang akan dilakukan di San Siro. Luar biasa sahabat Bob, semoga aja Inter bisa mendapatkan uang terus dari kandang. Inter telah memperoleh pendapatan lebih dari 9 juta dari pertandingan leg pertama 16 Liga Champion di 16 besar. Apalagi kalau Inter melaju ke perempat final, semifinal, Inter akan menambah pundi-pundi uang lagi. Semoga sahabat Bob, Inter terus semakin baik keuangannya. Ini jadi sekarang sahabat Bob, Inter lagi fokus mencari back. Selain striker, kita udah ada kedatangan Taremi, dan Inter memang tetap mengincar anak muda dari Italia, Scalvini dan Buongiorno. Scalvini sama Buongiorno ini kan pemain Italia, dan harganya kurang lebih 40 juta, masing-masing 40 juta. Jadi terlalu mahal ya untuk ekonomi Inter saat ini. Dan memang Scalvini, kenapa dengan targetnya Scalvini dan Buongiorno? Karena mereka tidak perlu lagi beradaptasi, mereka sudah biasa di Italia dan juga biasa dengan strategi-strategi seperti 3 back. Jadi kemungkinan Inter akan mencari alternatif. Kira-kira siapa alternatif Inter selain Scalvini dan Buongiorno? Nanti kita ngomong di belakang sahabat Bob. Kita relax dulu karena sambil menunggu pertandingan Inter melawan Genoa. Segar banget sahabat Bob. Jadi bikin relax dan jangan lupa kopinya sahabat Bob. Konspirasi pikiran. Jadi itu semoga aja Scalvini atau siapapun lah. Nah, ini ternyata si mantan kapten kita Handanovic kemarin dia mengincar kiper muda, dan memang dia tidak mau gabut dan dia sudah terus mencari, memantau siapa kira-kira yang akan dia bawa, kiper siapa yang akan dia bawa. Nah, tadi pagi di pertandingan AC Monza menjamu Roma, duduk di tribun adalah Handanovic. Dia lagi memantau yang namanya Gregorio. Kemarin dia memantau Tobelation, sekarang Gregorio. Gregorio adalah pemain akademinya Inter. Nah, ini kan bagus. Dan ya kemarin dia kebobolan 17 ya, semalam ditambah 4 ya, 21 ya. Nah, memang dia udah kembali dari cedera dan penampilannya juga bagus. Cuman sayang kebobolan 40 gol. 4 gol. Dan juga dia harganya kurang lebih sekitar 20 juta, dan Galliani bersedia menerima kompensasi teknis. Dalam hal ini Inter dapat memainkan kartunya dengan diwakili oleh gelandang Cagliari yaitu Oristanio. Oristanio ini juga luar biasa di Cagliari. Ini juga bisa diambil dari Cagliari, ditambahin ke Monza. Nah, tambah uang, kemungkinan Gregorio bisa datang. Tetapi Juventus juga mengikuti jejak Gregorio ya. Dia juga bisa menawarkan si Kean, Link Junior, Merati sebagai gantinya. Dan juga udah pasti uang. Kita lihatlah siapa yang akan mendapatkan. Kalau gue berharap Gregorio datang ke Inter. Karena memang si Sommers ya mungkin 2 tahun lagi kontraknya di Inter. Dan dia bisa bergantian seperti di video gue sebelumnya. Tapi selain Gregorio, Inter juga tetap tidak akan melupakan pemain Brazil Bento. Harganya kurang lebih 15 juta. Kalau gue sih boleh nih si Bento nih pemain. Karena kiper kita dulu, legend kita si Julio Cesar tuh juga dari Brazil. Dan dia juga bisa, ini juga bagus. Tapi kita lihat siapa yang akan mendapatkan Gregorio. Juventus atau Inter beralih ke Bento. Kita lihat aja nanti seperti apa sahabat Bob. Nah, ini dia. Inter gol ganda di Bundesliga ya. Inter sudah mendapatkan Taremi dan Zelensky, dan kalau Scalvini dan Buongiorno terlalu mahal, Inter akan memasukkan yang namanya Jonathan Tah. Jonathan Tah ini juga lagi bagus-bagusnya di Bayer Leverkusen di bawah komandonya Xavi Alonso. Dan juga ada Danilo Doki, ini pemain yang berseragam Union Berlin, bermain bersama si Gosen, sahabat Bob. Bukan Gokar, tapi Gosen. Nah, ini dia pemain pertama, seorang Jerman asal Pantai Gading yang lahir pada 1996.
adalah salah satu pilar keajaiban yang diciptakan oleh Xavi Alonso. Namun kontraknya akan berakhir 2025. Ini Inter juga bisa karena masih setahun lagi. Terus juga kalau yang kedua adalah si Doki, ini pemain Belanda tahun 98 namun berasal dari Suriname. Artinya ini satu kampung dengan si namanya Dumfries, sahabat Bob. Siapa di antara kedua ini yang bisa didatangkan Inter? Kita lihat siapa. Kita lihat karena memang Inter akan fokus mencari back. Terus satu lagi ya mungkin ini juga dari Belanda. Ini namanya Jorel Hato ya. Ada salah satu pemain Ajax masih muda 18 tahun, ini juga diincar oleh Inter dan kemungkinan kita lihatlah siapa dia juga pengen juga main di Premier League dan ini kontraknya juga sampai 2025. Siapa di antara tiga itu? Bahkan Scalvini atau siapa? Skurx juga diincar Inter, cuman kan lagi cedera parah ya. Jadi kita lihat siapa yang akan datang ke Inter untuk back tangguh, karena kita tahu De Vrij sampai 2025 di Inter, Acerbi juga sampai 2025 di Inter. Jadi Inter sangat membutuhkan yang namanya back, sahabat Bob. Ini kita mendapat pujian dari Kapten AC Milan. David Calabria tidak segan-segan mengucapkan selamat kepada Inter atas musim yang luar biasa. Tapi ini tidak membuat kita besar kepala karena jalan masih panjang. Walaupun Scudetto bintang kedua masih dekat dan ini juga Inzaghi ya lagi melatih siapa kura-kura ninjanya ini ya seperti yang akan ada di logo Inter nanti di seragamnya melawan Genoa. Dia bilang begini, setelah kemenangan kemarin atas Lazio, Inter menjalani musim yang luar biasa, kata Calabria. Terkadang di saat seperti ini adalah hal yang tepat untuk memberikan selamat kepada tim yang tampil sebaik mereka. Mereka memainkan sepak bola indah, diakui. Memainkan sepak bola indah, Wabe sampai merinding. Mereka secara proaktif dan mereka mencetak banyak gol dan sangat sedikit kebobolan. Calabria menambahkan, kami harus terus berkembang agar kami bisa berada di sana bersama Inter. Ya, sejarah Milan berarti kami harus selalu berjuang untuk setiap trofi. Calabria ini juga kapten AC Milan. Ini juga sebenarnya pemain bagus, sahabat. Dari mana ya dulu dibeli ya. Dulu gue juga senang melihat pemain ini. Tapi kadang-kadang dia juga menjadi cadangannya Florenzi ya, kalau nggak salah mantan pemain Roma gitu loh. Jadi kita lihat thank you atas ucapan selamatnya Kapten Milan dan kami tetap membumi dan tidak besar kepala tapi terima kasih atas pujiannya. Terus juga nih sahabat Bob yang menarik adalah 3 striker Inter dan Milan punya gaji lebih rendah dibanding striker Juventus. Kita tahu Juventus mempunyai di sana ada Vlahovic, Sisa, dan Mil. Gaji kotor mereka bertiga adalah 33 juta dan sekarang berjarak 12 poin dari Inter. Dan gaji kotornya si Leo, Giroud, dan Pulisic kurang lebih 19 juta, lebih murah dibanding pemain Inter. Kalau Inter, Lautaro, Thuram, dan Arnautovic kurang lebih 31 juta gaji kotor mereka. Jadi Juventus walaupun memimpin gaji tertinggi untuk strikernya, tetapi pemain Inter lebih gacor dan jauh di atas mereka. Selamat ya. Ternyata uang tidak selalu membuktikan bahwa mereka bisa terus menang. Berita gembira, 3 bintang kunci Inter yang cocok untuk pertandingan Genoa. Acerbi sudah berlatih dengan tim, si Tikus Thuram juga sudah, dan Pratesi tidak terjadi apa-apa. Ini luar biasa dan bahkan nanti Sanchez juga akan menemani Lautaro Martinez di depan. Dan Thuram dengan Arnautovic akan menjadi cadangan. Ini luar biasa sahabat Bob. Pemain-pemain Inter yang cedera juga akan segera kembali. Dan si Hakan juga akan dipersiapkan untuk menghadapi Bologna yang lagi luar biasa musimnya. Seperti musim Inter yang spektakuler musim ini. Tadi Kapten Inter tadi Kapten AC Milan, sekarang legendnya Milan. Si Sachi yang cerewet seperti biasa. Dia bilang begini,
Dia merasa Inter saat ini beroperasi di level yang berbeda. Oleh karena itu, para supporter tidak boleh menyalahkan rival yang gagal mengejar ketinggalan. Dia selalu bela Milan. Terus dia bilang, berkat kekuatan ide mereka, Inter memainkan sepak bola Eropa yang spektakuler dan modern, kata si Sachi. Jadi tidak tepat mengkritik AC Milan dan Juventus karena tidak bisa mengimbangi Nerazzurri. Ya, bisa jadi ya. Tapi intinya gini sahabat Bob, Inter tetap membumi, kita juga sebagai fans, walaupun kita di atas kedinginan nih ya, di puncak kedinginan, tapi bisa sahabat Bob sikapi tetap olahraga supaya panas ya sahabat Bob. Jadi tidak sabar menunggu Inter melawan Genoa. Semoga nanti Inter terus membumi, berjuang bersama, menderita bersama untuk meraih menang. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci speriamo. Yes.